Perkenalkan, nama saya Satrio Wicaksana. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, dan sekarang saya akan membuat tugas UAS, yaitu menjadi simulasi guru sekolah dasar kelas 6 yang bermaterikan peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat malam anak-anak. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sekarang saya akan mengajar tentang peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Saya jelaskan yang pertama, maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India, setelah itu barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Maksudnya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncullah pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Apa udah jelas? Jelas, Pak. Nggak ada yang mau tanya juga? Tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan lewat PPT yang saya tampilkan, yaitu kerajaan masa Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang berpengaruh berikut. Hindu-Buddha di Indonesia yang besar dan cukup berpengaruh. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berlokasi di Kalimantan Timur sekitar aliran Sungai Mahakam. Kerajaan ini menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4. Kerajaan Kutai sempat dipimpin oleh lima raja. Hingga saat ini tidak diketahui pasti siapa pendiri dari Kerajaan Kutai, namun satu nama yang diyakini adalah Kudungga. Kerajaan Kutai, raja pertama yaitu Maharaja Kudungga, diyakini sebagai pendiri Kerajaan Kutai setelah pemerintahan tahta pemimpin Kerajaan Kutai jatuh kepada Maharaja Aswawarman. Nama Aswawarman sangat kental dengan unsur agama Hindu yang berasal dari wilayah India Selatan. Setelah dipimpin oleh Aswawarman, pemerintah Kerajaan Kutai jatuh pada Mulawarman. Peninggalan sejarah berupa 7 prasasti ini menjadi satu bukti kemegahan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sana tertulis bahwa Raja Punawarman telah menyumbangkan 1000 ekor sapi sebagai persembahan upacara. Seperti gambar di samping, yang pertama ada prasasti Yupa. Saya jelaskan isi prasasti Yupa. Masing-masing prasasti Yupa dibahas dalam jumlah baris yang berbeda. Berikut ini isi prasasti Yupa yang telah diaksarakan. Prasasti Yupa yang ditemukan pertama kali atau disebut Muarkaman 1 terdiri dari 12 baris di salah satu sisinya. Prasasti ini berisi silsilah Raja Mulawarman. Selain itu disebutkan pula tentang upacara selamatan yang dilakukan oleh Mulawarman. Yang selanjutnya prasasti kedua terdiri dari 8 baris tulisan yang dibahas di sisi depan. Prasasti ini merupakan Yupa paling tinggi di antara ke-7 prasasti lainnya. Prasasti Yupa yang ketiga ini terdiri dari 8 baris sama dengan prasasti yang kedua. Prasasti ini berisi kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman berupa pemberian sedekah yang berlimpah. Prasasti Yupa yang keempat terdiri dari 11 baris tulisan di sisi depan, namun huruf yang dibahas tidak dapat dibaca. Prasasti Yupa yang kelima terdiri dari 4 baris pahatan. Prasasti ini dibuat sebagai bentuk peringatan atas kebaikan sang raja. Di dalam berisi tentang jenis sedekah yang diberikan oleh Raja Mulawarman.
Prasasti ke-6 terdiri dari 8 baris. Tulisan pada baris pertama tertulis seruan selamat pagi Sri Maharaja Mulawarman yang termasyhur. Dan yang terakhir prasasti Upa yang ke-7 terdiri dari 8 baris tulisan. Prasasti ini ditemukan dalam kondisi kurang baik dan tidak semua aksara dapat dibaca. Berdasarkan aksara yang masih dapat terbaca, prasasti ini berisikan prestasi Raja Mulawarman yang telah menaklukkan raja-raja lain. Selanjutnya ada Ketopang Sopra. Ketopong. Selanjutnya ada Ketopong Sultan. Ada Ketopong Sultan. Ketopong Sultan yaitu mahkota yang dipakai Sultan Kerajaan Kuta yang terbuat dari emas. Ketopong Sultan memiliki berat 1,98 kg dan hingga saat ini masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Selanjutnya ada kalung muncal. Kalung muncal merupakan regalia yang wajib dipakai oleh seorang ketika dikabarkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara. Menurut penelitian sejarah, simbol kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara ini mempunyai kembaran di India, sehingga diperkirakan terdapat hubungan antara kerajaan Kutai dengan kerajaan India. Selanjutnya ada kura-kura emas kecil yang disebut Qian Gui atau pengembalian uang. Setiap orang harus membawanya di dompet. Ini dapat meningkatkan rezeki, berkah, kesehatan, kedamaian, umur panjang, dan mengembangkan bisnis. Selanjutnya ada tali juwita. Tali juwita yaitu peninggalan dari kerajaan Kutai yang mewakilkan simbol 7 muara serta 3 anak sungai, yakni Sungai Kelinjau, Belayan, dan juga Kadang Bahu di Sungai Makam. Tali juwita ini dibuat dari 21 helai benang dan biasanya dipakai upacara adat apelas. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Buddha terbesar yang berada di wilayah Sumatera. Menurut para ahli, letak ibu kota kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Beberapa raja yang sempat berkuasa diantaranya adalah Dapuntahiang tahun 683 Masehi dan Indrawarman tahun 702 Masehi. Puncak kejayaannya terjadi saat Putra dari dinasti Syailendra naik tahta pada tahun 860 Masehi. Saat pemerintahan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya banyak dikunjungi oleh para pendatang yang hendak belajar agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya, peninggalan dari kerajaan Sriwijaya sebagian besar adalah berupa prasasti seperti prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang, Tuwo, prasasti Karang, Birahi, dan masih banyak lagi. Saya jelaskan beberapa prasasti dari peninggalan kerajaan Sriwijaya. Pertama ada prasasti Kedukan Bukit, merupakan peninggalan dari Sriwijaya yang menggambarkan kemajuan pelayaran di Indonesia pada masa hidup Buddha. Prasasti ini mengisahkan tentang keberhasilan perjalanan para pengusaha kerajaan Sriwijaya yang bergelar Dapuntahiang. Selanjutnya ada prasasti Karang Berahi, merupakan salah satu prasasti peninggalan Sriwijaya yang berisikan kutukan maupun ancaman bagi siapapun yang hendak menentang atau tidak mau berbakti kepada Sriwijaya. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang menjadi bagian sejarah kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Guru Jayasingwarman tahun 358 sampai 382 Masehi. Kerajaan ini berlokasi di tepi Sungai Citarum yang saat ini telah masuk dalam wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi saat masa pemerintahan Punawarman tahun 396 sampai 434 Masehi.
Daftar raja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanegara adalah yang pertama ada Wisnuwardana tahun 434 sampai 455 Masehi. Yang kedua ada Indrawarman mulai 455 sampai 515 Masehi. Chandrawarman mulai 515 sampai 535 Masehi. Dan masih banyak lagi hingga raja terakhir yang berkuasa adalah Linggawarman tahun 666 sampai 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara, peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Prasasti Cinterum, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Pasarawi, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan beberapa peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Ciaruteun, merupakan batu peringatan berasal dari masa kerajaan Tarumanegara sekitar abad 5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki raja Purnawarman. Prasasti Citerun sekarang ditempatkan pada lahan berbakar seluas sekitar 1000. Ciaruteun merupakan batu peringatan yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara sekitar abad 5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki raja Purnawarman. Prasasti Ciaruteun sekarang ditempatkan pada lahan berbakar seluas sekitar 1000 meter persegi dan dilengkapi cangkuk berukuran 8 kali 8 meter. Selanjutnya ada Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi adalah salah satu dari 3 buah prasasti di kawasan yang penting nilainya bagi kesejarahan kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5-7 Masehi. 2 prasasti lainnya adalah selanjutnya ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah catatan tentang titah seorang raja bernama Purnawarman pada kurun tahun ke-22 di masa pemerintahannya. Untuk melakukan peninggalan 2 kanal, Purnawarman memerintahkan untuk menggali sungai Chandrabhaga dan sungai Gona. Ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleka adalah prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah perkebunan jambu kira-kira 30 meter sebelah barat Bogor. Terus selanjutnya ada Prasasti Cianten. Prasasti Muara Cianten isinya memuat tahun prasasti dibuat yang menandakan pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Prasasti ini ditemukan di tepi sawah tak jauh dari Prasasti Ciaruteun. Terus selanjutnya ada Prasasti Cindangyang, yaitu yang berisikan berupa pujian kepada Purnawarman sebagai panji seluruh raja, keberanian, keagungan, dan keperwiraan sesungguhnya dari seluruh raja dunia. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh N.W. Hopemans pada 1864 di tepi sungai Pisaging. Berikutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yaitu kerajaan yang masuk menjadi bagian sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini eksis memimpin pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Dikabarkan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan yang berdiri sebagai penerus kerajaan Kalingga. Pusat pemerintahannya sempat terbagi menjadi 2, yaitu periode Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat berada di Jawa Tengah, tepatnya di bumi Mataram, kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Sanjaya dan Wangsa Silendra pada tahun 732 hingga 929 Masehi. Setelah itu, pada pemerintahan Wangsa Istana, pemerintahannya berpindah ke Jawa Timur, yaitu pada tahun 929 hingga 1016 Masehi. Perpindahan ini dipengaruhi faktor politik dan juga bencana alam.
Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno terjadi pada masa pemerintahan Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram kuno berhasil memperluas kekuasaan hingga masuk ke wilayah Malang, Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno peninggalannya. Kerajaan ini diantaranya adalah Prasasti Kedu, Prasasti Kalasan, Candi Borobudur, dan masih banyak lagi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terakhir yang menjadi saksi sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 dan didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Kerajaan Majapahit pusat pemerintahnya sempat berpindah beberapa kali di sekitar wilayah Jawa Timur. Beberapa raja yang sempat berkuasa adalah Sri Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi, Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389, dan masih banyak lagi. Periode keemasan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahannya Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Karena beliau dengan patihnya bernama Gajah Mada bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara. Peninggalan Kerajaan Majapahit diantaranya adalah Candi Ceto, Candi Sumberjati, Candi Jabung, dan masih banyak lagi. Periode keemasan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Karena beliau dengan patihnya yang bernama Gajah Mada bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit, ya, peninggalan Kerajaan Majapahit diantaranya adalah Candi Ceto, Candi Sumberjati, Candi Jabung, Candi Tikus, dan masih banyak lagi. Sekarang seragam menggunakan serviam. Yang pertama ada beberapa. Yang pertama Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai. Baju kebesaran Raja Kutai Kartanegara merupakan baju dengan akulturasi dengan kebudayaan Jawa dan sedikit pengaruh Eropa. Elemen penghias dari baju kebesaran Raja Kutai yang Kartanegara merupakan ornamen dan motif yang berasal dari bentuk geometris dan flora. Elemen penghias lainnya hanya sebagai unsur keindahan semata. Baju kebesaran ini mengandung makna yang mendalam mengenai kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan simbol dari kebesaran seorang raja. Bentuk ragam hias baju kebesaran ini dipengaruhi oleh keadaan sekitar lokasi dari keberadaan Kerajaan Kutai Kartanegara dan juga keinginannya raja sendiri dalam menentukan baju kebesaran. Ya. Selanjutnya adalah baju dari Kerajaan Sriwijaya. Asian Gede merupakan pakaian melambangkan kebesaran di mana Palembang keagungan Kerajaan Sriwijaya pada masa silam. Biasanya pakaian adat Aisan Gede dipergunakan untuk upacara pernikahan. Aisan dalam bahasa Palembangnya yang berarti baju atau pakaian. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Status raja dalam penampilannya diwujudkan dengan ciri-ciri pakaian kebesarannya, yaitu kepala menggunakan mahkota, telinganya juga selalu menggunakan anting, lalu menghiasi leher dan tali kasta menggantung dari leher hingga perutnya. Lengan atas menggunakan kelat bahu dan lengan bawah memakai gelang. Gelang juga dipakai pergelangan kakinya. Raja biasanya tidak menggunakan baju tetapi memakai kain yang dilipat-lipat. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Tata busana masyarakat Jawa kuno dapat dibedakan sesuai dengan tingkat kedudukan dan fungsinya antara masyarakat biasa, rakyat atau rakyat jelata, dan penguasa
atau bangsawan. Kerajaan Mataram. Raja dari Permaisuri memiliki perbedaan nama untuk yang dikenakan oleh raja disebut busana Rajaputran Bilwatikta Putra. Pakaian ini terdiri dari Makuta, Sumping, Gundala, Kalung, Upawita, Udra Banda, Uncal, Kati Banda, Kilat Bahu, Galantana, Kalbika, Hinggel, Nupura, Sempet, Kampuh, Sinjang, Sabuk, Sasampur, dan Apara. Sedikit sulit ya namanya. Itu saja penjelasan dari peradaban Hindu dan Buddha. Apa yang ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Sekian dari penjelasan saya. Apakah ada yang bertanya? Tidak Pak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya kasih tugas. Tugasnya yaitu memilih dari kerajaan-kerajaan yang tadi yang saya jelaskan. Nanti apa yang membuat anak-anak suka dari kerajaan-kerajaan yang tadi? Gak suka. Itu saja sih dari tugasnya. Oke Pak. Ya. Kalau bisa dikerjakan sekarang ya. Siap. Kerajaan Kutai, Kerajaan Mataram. Apel mikir apa Apel? Enggak Pak, enggak apa-apa. Akhirnya sudah selesai. Bacanya oke. Aku sudah kapan saya. Bacanya oke. Sehari, sehari. Mari ya. Penutup. Apa tugasnya udah selesai semua anak-anak? Sudah Pak. Belum Pak, Apel belum? belum. Kalau belum, dibuat PR karena jamnya udah hampir mau selesai. Ya Pak. Sekian dari saya pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.